lagi dengan Ko Matthew. Nah, siapa yang kangen sama Ko Matthew? Udah lama ya kita nggak ketemu. Sebentar lagi kita akan WFH. Siapa yang tahu WFH? Betul sekali, yaitu worship from home. Tapi kita nggak sendirian, kita akan ditemani dengan Deva. Halo adik-adik, Cevania juga bakalan temenin adik-adik beribadah bersama dalam Elion Kids Online. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas satu lagi kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Meskipun kami dalam rumah kami masing-masing, kami dapat tetap bersama-sama beribadah, berdoa, dan juga mendengarkan firman-Mu. Pimpin sertai kami Tuhan, kami juga berterima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, komet, aku merasa diriku ini bad. Loh, Ceva kok merasa begitu? Habisnya aku dimarahi sama mama. Karena tadi aku disuruh makan, aku disuruh mandi, tapi aku nggak nurut. Mama nggak pernah sayang sama aku, mama selalu marahin aku terus. Salah. Gak boleh merasa seperti itu. Kalau orang tua marah, itu berarti tandanya orang tua sayang sama kita semua. Coba kalau orang tua gak jadi marah sama Cek Eva dibiarin gak mandi, terus juga dibiarin gak makan, gimana nanti? Badannya kan pasti bau, terus juga nanti jadi lemes, sakit gitu kan. Terus nanti makin susah deh. Berarti aku harus nurut sama makan hal baik ya, biar nggak dimarahin. No. Bukan karena buat gak dimarahin lagi Cek Eva. Itu karena Cek Eva dan adik-adik di rumah itu adalah somebody special. Apa? Somebody special. Betul sekali. Nah, oleh karena itu, yuk kita melakukan hal-hal yang spesial juga supaya jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Oh ya, I'm somebody special cause Jesus love me. Special, Jesus loves me. I'm somebody special, Jesus loves me. I'm somebody special, cause Jesus loves me. I'm somebody special, cause Jesus loves me. You're somebody special, Jesus loves you. You're somebody special, Jesus loves you. You're somebody special, cause Jesus loves you. You're somebody special, cause Jesus loves you. You're somebody special, Jesus loves us. You're somebody special, Jesus loves us. You're somebody special, cause Jesus loves us. You're somebody special, cause Jesus loves us. Jesus, you're our Savior, we love you too. Jesus, you're our Savior, we love you too. Jesus, you're our Savior, and we love you too. Jesus, you're our Savior, and we love you too. Adik-adik, dulu ya sebelum ada virus corona ini, Komet itu merasa sangat istimewa. Karena Ko Matthew sering dipuji sama orang-orang di sekitar Ko Matthew. Seperti Dose Meliana waktu itu. Atlet yang rajin berlatih dan belajar. Juara bela diri. Suka menolong sesama. Dan yang terpenting, selalu bisa membantu Lause. Tapi teman-teman, semenjak ada virus corona ini, Ko Matthew jadi merasa nggak istimewa lagi.
Karena Kometti sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Terus juga karena itu nggak ada yang muji Kometti lagi. Bener nggak sih kayak gitu? Salah itu adik-adik, kita istimewa itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena Yesus sayang sama kita. Seperti ada lagu nih, kita istimewa karena Yesus. Ayo adik-adik, kita gerak dan kita nari. Ayo, ayo. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Adik-adik selama di rumah ngapain aja nih? Nah, kalau Cece sukanya nonton YouTube, Kalau Kometti suka makan-makan yang manis. suka main game sama gangguin Titi. Terus main game. Eits, jangan lupa satu hal lagi. Ayo belajar firman Tuhan. Bisa dengan cerita atau membaca buku cerita Alkitab. Bisa dengan mama papa ataupun sendirian. Ayo kita nyanyi sama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah,
Berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, oh, 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 oh. Hai adik-adik, hari ini kita akan berpetualangan, menemukan treasure yang indah dari Tuhan. Treasure apa ya? Mau tahu? Treasure ini kita temukan dari satu orang yang bernama Zacchaeus. Zacchaeus itu adalah orang yang pendek sekali badannya. Dia ada orang yang kaya, uangnya banyak. Zacchaeus orang yang kaya, uangnya banyak. Dia punya rumah yang besar, bajunya bagus-bagus. Tetapi adik-adik tahu, Zacchaeus itu tidak disukai orang. Dia itu dibenci sama orang. Karena Zacchaeus itu kerjanya kepala pemungut cukai, yaitu penagih pajak. Dia kalau menagih pajak itu minta lebih. Misalnya ya, pajaknya itu cuma 100.000. Dia minta tambah 50. Jadi orang disuruh bayar 150. Terus yang 50 itu dia simpan untuk dia sendiri. Yang 100 itu disetorkan kepada pemerintahan Romawi. Orang-orang protes. Pajaknya cuma 100 kok kamu minta 150. Kamu mau bayar enggak? Kalau kamu enggak mau bayar, saya laporkan. Kamu itu jahat ya, enggak baik loh. Itu cuma 100, kamu minta 100, yang 50 kamu ambil sendiri. Enggak peduli. Mau bayar enggak? Enggak bayar, kamu saya laporkan. Jadi orang-orang itu dipaksa. Marah mereka, tapi enggak bisa berbuat apa-apa. Benci sama Zacchaeus. Pada suatu hari di kota Yeriko itu tiba-tiba beda, rame. Banyak orang yang lari-lari mau menemui seseorang. Rame. Nggak taunya Tuhan Yesus itu datang dan melewati kota Yeriko. Orang-orang tahu kalau Tuhan Yesus tuh menyembuhkan orang yang buta. Dia bisa menyembuhkan orang yang kakinya nggak bisa jalan, yang sakit. Dan yang kalau cerita itu menarik. Mereka semua ingin melihat Tuhan Yesus. Nah, Zacchaeus itu juga dengar ini orang-orang, apa ya. Dia juga kepingin tahu siapa sih Yesus ini. Lalu dia datang di kerumunan orang banyak situ, dia juga mau melihat Tuhan Yesus ini. Tetapi di situ banyak orang, terus Zacchaeus badannya kan pendek. Dia mau lihat nggak kelihatan, nggak kelihatan, lompatnya nggak kelihatan. Terus dia bilang permisi. Orang-orang lihat, Zacchaeus nggak usah kasih jalan, biar. Jadi Zacchaeus nggak bisa ngelihat Tuhan Yesus itu gimana sih mukanya, orangnya gimana. Tapi dia tidak putus asa. Pokoknya aku kepingin lihat Yesus itu seperti apa. Terus dia lihat, oh ya, nanti Yesus itu pasti lewat jalan ini. Nah, di sana itu ada sebuah pohon ara. Aku naik di atasnya, nanti pasti bisa lihat. Lalu dia lari naik ke atasnya pohon, dia memanjat pohon. Dia duduk di sana menunggu rombongan Yesus yang akan lewat di sana. Nah ini sudah rombongan mulai jalan. Oh, aku lihat itu Yesus itu. Rombongan Tuhan Yesus itu jalan di depannya pohon itu berhenti. Kemudian
Yesus lihat atas. Itu ada orang ya duduk di sana. Adik-adik, gimana ini reaksinya Tuhan Yesus melihat Sakyus ini? Apakah Tuhan Yesus akan marah Sakyus? Kamu ya Sakyus, kamu itu orang berdosa loh, kamu itu suka meres uangnya orang, kamu itu jahat, kamu tidak ada belas kasihan. Ayo kamu turun sini, kamu bertobat. Apakah seperti itu adik-adik? Tidak. Tuhan Yesus penuh dengan kasih. Tuhan Yesus dengan lembut memanggil Sakyus. Sakyus, yuk turun yuk Sakyus, ayo turun. Aku mau nginep di rumahmu. Sakyus kaget, jantungnya deg-deg-deg. Loh, kok tahu namaku? Dia kok tahu namaku? Terus dia bilang mau nginep di rumahku. Wah, Sakyus senang. Yes. Dia langsung turun dari atasnya pohon. Dia temu. Welcome Yesus, welcome di rumahnya. Kemudian Sakyus dan Yesus sama-sama ke rumahnya Sakyus. Orang-orang yang di sana semua ngeliat, protes, marah. Gimana itu Tuhan Yesus kok bisa mau pergi nginap di rumahnya orang yang jahat itu, orang yang berdosa. Sakyus itu orang gak baik, kok Yesus mau ya berteman dengan orang seperti itu? Orang protes. Sakyus merasa senang sekali karena selama ini belum pernah ada orang yang menerima dia seperti Tuhan Yesus begitu ya. Orang-orang banyak kan selalu memanggil dia, kamu itu orang pendek, kamu itu pengkhianat, kamu orang jahat. Tapi Sakyus berpikir, Yesus itu kok mengenal aku, dia menghargai aku, dia memanggil namaku tadi. Hati Sakyus itu saya sekarang penuh dengan kasih dan sukacita. Dia berkata kepada orang-orang, mulai hari ini aku tidak akan memeras kalian lagi. Kalau dulu aku pernah memeras orang, aku akan ganti 4 kali lipat. Dan juga aku punya harta, itu aku bagi, yang separuh itu aku bagi-bagikan kepada orang miskin. Adik-adik, hari ini kita sudah menemukan treasure yang paling berharga, yaitu kasih dan sukacita. Adik-adik, di mana Sakyus menemukan itu? Awalnya meskipun dia itu orang kaya, hartanya banyak, tetapi hatinya itu tidak ada sukacita, tidak ada kasih. Ternyata Sakyus telah menemukannya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah adalah yang the greatest treasure. Kalau sudah dapat itu, kita juga akan mendapatkan 2 treasure yang lainnya, yaitu kasih dan sukacita. Tuhan Yesus sayang Sakyus, sayang kamu, sayang Losu. Bukan karena kita ini baik, pinter, cakep atau cantik, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Artinya meskipun kita ini jahat, kita ini enggak hebat, Yesus itu tetap sayang mengasihi kita. Dia mau menebus kita di atas kayu salib. Jika kamu sudah menerima harta yang paling berharga, yaitu kasih Yesus ini, maka kamu juga akan seperti Sakyus, berubah menjadi penuh sukacita dan suka membagi-bagikan milik dan harta kita. Kamu jadinya bukan suka membanding-bandingkan. Siapa yang lebih pintar? Vanessa atau Alicia? Siapa yang lebih hebat? Michael atau Joshua? Yang lebih keren? Yeslyn atau Dora atau Michelle? Melainkan
kamu jadi suka mengasihi satu sama yang lain. Maukah kamu menerima harta yang paling berharga, yaitu kasih Yesus, dan mau membagikan sukacita ini kepada sesama, kepada teman-teman kamu? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami merasa sukacita karena kami sudah mendapatkan treasure dari Tuhan. Kami sudah menemukan harta karun itu dari Tuhan Yesus, yaitu kasih dan sukacita. Seperti yang sudah dimiliki oleh Zakius, kami juga telah memilikinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini yaitu dari Lukas 19 ayat 10. Mari kita baca bersama. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya, Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari ini kalian perlu gunting, lem, cat air, atau boleh juga pakai krayon, pensil warna, ataupun spidol. Sekarang siapkan satu kertas kosong dan jangan lupa print file yang ada di description box ya. Seperti ini contohnya. Sekarang kita warnai dulu file gambar yang sudah di print. Ada 5 gambar daun dan Zakeus. Setelah selesai, kalian ambil kertas kosong dan mulailah menggambar pohon. Jika sudah selesai, kalian gunting gambar-gambar yang telah kalian warnai tadi. Nah, jadi 5 gambar daun dan gambar Zakeus. Sekarang tempel gambar Zakeus di atas pohon. Lalu berilah sedikit lem pada bagian belakang daun dan tempelkan secara acak di pohon. Jangan lupa tempelkan satu daun menutupi Zakeus. Nah, sudah selesai. Sekarang kalian boleh ajak adik, kakak, ataupun orang tua kalian untuk main tebak-tebakan. Where are you, Zakeus? Let's find him. Oops, you're not here. There you are. Good job. Cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir
Setelah Zakheus tahu kalau Tuhan mengasihinya, Zakheus berubah. Yang dulunya suka meminta, memeras, sekarang jadi suka berbagi. Betul sekali, anak-anak istimewa, ayo belajar taat dan menjadi berkat untuk sesama ya. Nah, sekarang saatnya persembahan. Siapkan celengan kalian, lalu kalian bisa tabung uang persembahan kalian, terus minta mama sama papa untuk kirim ke gereja. Oke? Sampai di sini ya ibadah sekolah minggu kita. Sampai ketemu lagi di ibadah Elion Kids versi online. Bye!